Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Lisa Epin dengan NIM 2503050117, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat krusial bagi masa depan kita semua, yaitu perubahan iklim dan dampaknya bagi manusia. Seringkali kita mendengar istilah perubahan iklim hanya di berita atau di forum internasional saja. Namun kenyataannya fenomena ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana perubahan iklim terjadi, apa peran kita di dalamnya, dan bagaimana dampaknya secara nyata, khususnya bagi kita di wilayah Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah gejala perubahan iklim di sekitar kita. Mari kita mulai dengan menyadari tanda-tandanya. Perubahan iklim seringkali tidak kita sadari karena prosesnya yang perlahan. Namun ada beberapa hal nyata yang kini kita rasakan. Yang pertama itu suhu udara yang ekstrim. Udara terasa jauh lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di siang hari, yang membuat aktivitas luar ruangan menjadi sangat menantang. Yang kedua itu anomali cuaca. Kita sering melihat hujan turun di tengah musim kemarau, atau sebaliknya musim kemarau yang datang jauh lebih awal dan lebih panjang. Dan yang ketiga itu adalah kebutuhan air versus ketersediaan. Udara yang panas secara otomatis meningkatkan kebutuhan kita akan air. Tetapi di saat yang sama, ketersediaan air bersih justru semakin menipis karena sumber-sumber air yang mengering. Yang kedua itu peran manusia dalam mempercepat proses. Penting untuk kita pahami bahwa kondisi ini tidak terjadi secara alami begitu saja. Aktivitas manusia memiliki peran besar dalam mempercepat pemanasan global. Yang pertama itu emisi kendaraan. Asap dari kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca utama. Yang kedua itu pembakaran sampah. Kebiasaan membakar sampah yang sering dianggap sepele sebenarnya melepas zat berbahaya ke atmosfer dan merusak kualitas udara kita. Yang ketiga itu deforestasi. Penebangan hutan tanpa reboisasi menghilangkan paru-paru dunia yang seharusnya menyerap gas karbon dioksida di atmosfer. Yang keempat adalah faktor kesadaran. Masalah terbesarnya adalah kurangnya kesadaran bahwa tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari dapat memberikan dampak besar bagi kerusakan bumi. Yang ketiga adalah dampak spesifik di wilayah NTT. Sebagai masyarakat NTT, kita berada di wilayah yang cenderung kering dan sangat bergantung pada pola musim. Perubahan iklim memberi dampak yang sangat berat di sini. Yang pertama itu krisis air bersih. Kemarau yang panjang memaksa masyarakat harus berjalan lebih jauh hanya untuk mendapatkan air bersih yang secara langsung menurunkan kualitas hidup. Yang kedua itu ancaman ketahanan pangan. Mayoritas masyarakat NTT adalah petani. Ketika musim tidak menentu, tanaman sulit tumbuh, hasil panen menurun, dan pendapatan ekonomi keluarga pun ikut terganggu. Yang ketiga itu dampak bagi para nelayan. Cuaca ekstrim dan tidak menentu membuat nelayan kesulitan memprediksi waktu yang aman untuk melaut, mengakibatkan pendapatan mereka menjadi tidak stabil. Yang keempat itu adalah isu pendidikan dan sosial. Yang jarang dibahas adalah bagaimana anak-anak terkadang harus kehilangan waktu belajarnya karena harus membantu orang tua untuk mencari air atau bekerja di ladang akibat sulitnya kondisi lingkungan. Dari paparan tadi jelas bahwa perubahan iklim bukan sekedar masalah lingkungan, tapi masalah kehidupan menyeluruh sosial maupun ekonomi. Sebagai penutup, saya ingin menyarankan beberapa langkah nyata bagi kita semua. Yang pertama, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, hentikan kebiasaan merusak. Sesederhana tidak lagi membakar sampah. Yang ketiga itu, mulailah bijak dalam menggunakan energi dan air dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kita juga berharap pemerintah terus mendorong solusi berkelanjutan, khususnya bagi daerah rentan seperti NTT. Perubahan iklim adalah tanggung jawab kita semua.
Jika kita tidak peduli sekarang, dampaknya akan semakin berat di masa depan. Demikian penjelasan dari saya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.